Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Tema kita kali ini, awas jebakan setan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis diinformasikan bahwa ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Ada yang bertanya, kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada orang yang berbuat dosa selama bulan Ramadan? Nah, ada berbagai macam variasi jawabannya. Tetapi di antara hikmah terpenting adalah semestinya orang yang sedang berpuasa itu dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga setan itulah yang maksudnya dikendalikan. Atau seandainya setan dari golongan jin yang benar-benar dibelenggu, tapi ingat bahwa setan dalam tanda petik manusia itu nggak terbelenggu, pasti berkeliaran. Sehingga apa? Yang harus kita hati-hati waspadai justru adalah setan yang ada dalam diri kita masing-masing, berupa apa? Sikap-sikap yang negatif. Misalnya apa? Kita sudah berusaha untuk menjalankan ibadah dengan baik, tapi ada saja yang kemudian sisi negatif kita mengatakan, misalnya apa? Kamu kan orang baik, coba kasih tahu ke yang lain, biar yang lain itu tahu kamu orang baik. Itu yang kemudian disebut riya. Itu yang kemudian menjadikan menggugurkan pahala ibadah kita. Maka berhati-hatilah dengan jebakan setan untuk yang satu ini. Artinya apa? Jangan terlalu atraktif untuk menginformasikan setiap amal soleh kita. Misalnya apa? Mungkin karena terlalu bersemangat, kita kemudian setiap bentuk ibadah yang kita kerjakan langsung di foto, kemudian di-upload disertai informasi-informasi, misalnya kan kita sedang apa. Kita tidak suudzon terhadap niat seseorang, karena itu kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Tapi dapat saja itu menjadi jebakan setan untuk menggelincirkan manusia dari niat yang ikhlas dalam ibadah kepadanya. Maka bersikap hati-hati adalah tanda orang yang bijaksana dalam beribadah. Maka sekali lagi pesan pentingnya apa? Jangan sampai kemudian ibadah kita kurang bermakna, bahkan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kita keliru dalam mengelola niat-niat kita. Cukuplah kita jadikan Allah sebagai penentu dan yang akan menilai ibadah kita. Sedangkan kalau kita ingin berdakwah, kita ingin mensyiarkan kebaikan yang sedang kita lakukan, atau menginspirasi, mengajak orang lain juga agar bersikap baik, berbuat kebaikan, itu suatu niat yang baik. Tapi berhati-hatilah, karena itu suatu batas yang tipis sekali. Maka salah satu cara yang bijaksana apa? Berhati-hati. Jangan terlalu sering kita untuk dalam tanda petik memamerkan amal-amal soleh kita, agar kita selamat dari penyakit riya dalam setiap amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.